Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya perkenalkan dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Seni dan Program Studi Desain Komunikasi Visual. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, menginternalisasi semangat keterampilan dan kemampuan yang kemandirian. Selanjutnya, memiliki pengetahuan teoritis, konseptual, dan keterampilan analisis dalam prinsip-prinsip, metode dan perancangan desain komunikasi visual, serta estetika desain. Selanjutnya, menguasai teknik-teknik perancangan desain komunikasi visual terkait olah visual, produksi media, desain komunikasi visual. Kemudian, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain visual. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya, mampu menerapkan prinsip desain, komunikasi, dan estetika desain ke dalam analisis peralatan, metode, dan proses perancangan desain komunikasi visual untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan karya desain komunikasi visual dalam bentuk 3 dimensi, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital. Lalu, mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan karya desain komunikasi visual dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan desain komunikasi visual. Lanjut, serta mampu menjelaskan pengertian visual merchandising di ruang lingkup, serta kategori visual merchandising dan jenis-jenis media aplikasi lainnya, serta mampu menjelaskan proses perancangan desain komunikasi visual. Kita lanjut ke deskripsi singkat mata kuliah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari materi media promosi secara 3 dimensi yang disebut visual merchandising, mata kuliah keahlian khusus dari tangkai komunikasi visual, promosi secara 3 dimensi. Mata kuliah ini merupakan bentuk lain dari media promosi. Diharapkan mahasiswa akan semakin terbuka wawasan kreatif dalam lingkup desain komunikasi visual yang bisa dijadikan keprofesian lain. Visual merchandising adalah perpaduan antara seni dan desain, sebab visual merchandising lebih menitik beratkan pada performa perwujudan artistik dan menarik. Visual merchandising adalah sebuah daya tarik dalam mengundang perhatian, segmentasi untuk mendatangi suatu pertokoan ataupun mall, sehingga media visual merchandising bisa juga dikategorikan silence promotion, pengenalan materi media 3-dimensional akan membuka peluang bekerja di industri pertokoan, mall, supermarket, dan perhotelan ataupun kapal pesiar. Pembelajaran visual merchandising ini adalah ilmu mengelola produk untuk didisplay secara artistik. Selain itu, mahasiswa dapat mengekspresikan ide dan konsep promosi secara 3-dimensional. Selanjutnya, materi pembelajaran atau pokok bahasan. Pertama, ruang lingkup visual merchandising.
A. Pengertian visual merchandising. B. Ruang lingkup industri visual merchandising. Poin kedua, sejarah visual merchandising dunia. A. Tahap awal mula visual merchandising. B. Tahap modernisasi desain visual merchandising. Nomor 3, jenis-jenis dan kategori visual merchandising. A. Visual merchandising pada sektor perdagangan. B. Visual merchandising pada perhotelan. Poin keempat, jenis-jenis dan karakteristik media visual merchandising. A. Pengertian dan karakteristik media visual merchandising. B. Jenis-jenis visual merchandising. C. Pengertian visual merchandising dan jenis-jenis media pendukung. Poin kelima, peluang karir di industri visual merchandising. A. Peluang karir desainer visual merchandising. B. Posisi desainer dalam perusahaan. Poin 6, analisis kualitas visual merchandising terdiri dari A. Meresensi publikasi ilmiah. B. Menganalisis kualitas publikasi ilmiah. Poin ketujuh, proses perancangan visual merchandising. A. Visioner dalam perancangan visual merchandising. B. Futuristik dalam penataan desain komunikasi dalam desain visual merchandising. C. Inovatif serta imajinatif dalam tata kelola ruangan. Dan D. Kreatif dalam perwujudan display artistik. Untuk sebagai rujukan, kita mengambil kepustakaannya dari Sutiono Yusuf Rudi, Visual Merchandising Attraction, Gramedia Pustaka Utama. Kemudian kedua, Morgan Tony N, 2008, Visual Merchandising Window and In-Store Display for Retail. Kemudian nomor 3, Ebster Klaus, 2015, Store Design and Visual Merchandising Business Expert Press. Kemudian media pembelajaran, perangkat lunak. 1. Slide PowerPoint. 2. Adobe Photoshop atau Image. 3. Perambat internet. Kemudian 1. Laptop. 2. Proyektor. 3. Alat peraga. 4. Whiteboard, spidol, dan penghapus whiteboard. Baik. Kita langsung ke pertemuan minggu pertama. Minggu pertama, mahasiswa mengetahui proses perkuliahan mulai dari kontrak kuliah, capaian mata kuliah, materi perkuliahan, dan acuan yang digunakan. Dengan indikator pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Kriteria dan bentuk penilaian. Kriterianya, kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, berbentuk angka. Kemudian metode pembelajaran, estimasi waktu, kuliah dan diskusi, tatap muka 2 kali, dalam kurung 2 kali 50. Materi pembelajaran, pengantar perkuliahan, tata tertib perkuliahan, rencana perkuliahan, dan evaluasi. Buku atau materi acuan perkuliahan. Dengan bobot nilai 2,5. Minggu kedua, mahasiswa memahami pengertian visual merchandising serta ruang lingkup industri terkait. Indikator, ketepatan dalam menjelaskan materi. Kemudian pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, berbentuk angka. Materi pembelajaran, pengertian visual merchandising, ruang lingkup industri visual merchandising, dengan bobot 5. Selanjutnya pertemuan ketiga, mahasiswa memahami tahapan-tahapan sejarah visual merchandising di Indonesia dan dunia. Kemudian
ketepatan dalam menjelaskan materi, ya, ketepatan dalam, kemudian pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, serta kemampuan dalam mengungkapkan pendapat. Kriteria: kehadiran, keaktifan, sikap, pengumpulan tugas. 1. Bentuk penilaian, bentuk angka. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi. Tatap muka 2 kali 50 menit. Bacaan, visual merchandising, attraction. Serta mempelajari materi selanjutnya mengenai jenis-jenis material. Materi pembelajaran: fase awal visual merchandising, fase visual merchandising era modern dengan bobot nilai 5. Pertemuan keempat dan kelima, pertemuan kelima, mahasiswa memahami jenis-jenis dan kategori desain visual. Selanjutnya, indikator pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kemampuan dalam mengungkapkan pendapat. Kriteria dan bentuk penilaian: kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, dan bentuk angka. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi, tatap muka 2 kali 50. Kemudian mempelajari materi selanjutnya mengenai karakteristik media visual merchandising. Materi pembelajaran: ruang lingkup visual merchandising, penerbit profesional, sejarah visual merchandising dunia, penerbit independen, jenis-jenis dan kategori visual merchandising, peluang karir di industri visual merchandising, analisis kualitas visual merchandising, proses perancangan visual merchandising. Selanjutnya, pertemuan ke-6, mahasiswa memahami jenis-jenis dan karakteristik media 3 dimensi visual merchandising, serta pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, kemampuan dalam mengungkapkan pendapat. Kriteria: kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, angka. Selanjutnya, metode pembelajaran, ceramah dan diskusi, tatap muka 2 kali 50. Bacaannya sebagai referensi: Store Design and Visual Merchandising. Tugas kedua secara kelompok, menganalisis karakteristik media. Oke. Materi pembelajaran, pengertian media visual merchandising, karakteristik media visual merchandising, jenis-jenis media visual merchandising, karakteristik media visual merchandising, jenis-jenis media visual merchandising. Pertemuan ke-7, peluang karir di industri visual merchandising. Selanjutnya, ketepatan dalam menjelaskan materi, kemampuan dalam mempresentasikan, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, pengumpulan tugas, bentuk penilaian, angka. Ya. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi. Referensi bacaan visual merchandising attack, kemudian mempelajari kisi-kisi atau materi ujian tengah semester. Selanjutnya, materi pembelajaran, peluang karir industri sebagai visual merchandising, merchandiser, posisi desainer dalam dunia visual merchandising.
Selanjutnya 8. Ujian tengah semester. Mahasiswa memahami langkah-langkah meresensi materi visual merchandising. Kemudian ketepatan dalam penjelasan materi, pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk, penilaian. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi. Tugas 3. Berkelompok, meresensi buku ilmiah. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran meresensi visual merchandising pada segmentasi pasar. Kemudian pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, pertemuan ke-10, mahasiswa memahami teknik, proses, serta aplikasi media visual merchandising. Selanjutnya ketepatan dalam menjelaskan materi, kemampuan dalam mempresentasikan tugas kelompok, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, pengumpulan tugas, bentuk penilaian, angka. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi. Tugas 4. Menganalisis kualitas media visual merchandising, menganalisis kualitas penyampaian pesan melalui visual merchandising. Pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 dan 12, mahasiswa terampil dalam mengkomunikasikan hasil analisis tugas. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan materi, kemampuan dalam mempresentasikan tugas kelompok, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, pengumpulan tugas, bentuk penilaian, angka. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi, presentasi, tugas, mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya materi pembelajaran, presentasi tugas. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa memahami proses perancangan VM atau visual merchandising, ketepatan dalam menjelaskan materi. Selanjutnya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, berbentuk angka. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi, mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya materi pembelajaran, visi konsep visual, desain dan layout, kemudian produksi, finishing serta install atau pemasangan sampai perwujudan. Untuk pertemuan ke-14, mahasiswa memahami konsep visual merchandising marketing. Kemudian adanya catatan kuliahan mahasiswa. Selanjutnya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, kriteria, kehadiran, keaktifan, sikap, bentuk penilaian, angka. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi, mempelajari kisi-kisi atau materi ujian akhir semester. Selanjutnya materi pembelajaran, menguasai konsep visual marketing, copywriting dan desain dengan bobot 7,5. Catatan tatap muka ya, sama 2 kali 50 menit. Kuliah tatap muka 2 kali dalam minggu, kali 2 SKS kali 50 menit.
total 200 menit. Belajar terstruktur 2 kali dalam seminggu dan belajar mandiri 2 kali dalam seminggu, kali 2 SKS, kali 60 menit, 180 menit per jam. Demikianlah paparan RPS ini saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada paparan yang keliru atau salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.